Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pedas. Ketemu lagi dengan Bu Ratu di YouTube channel Semangat Baby Official. Di video kali ini Bu Ratu akan bahas cabai-cabean Sobat Pedas. Ups. Maksudnya cabai untuk bahan sambal. Soalnya kan masih banyak yang belum paham ternyata Sobat Pedas, banyak yang DM, banyak yang komen juga ya. Tentang cabai bahan sambal ini ternyata masih banyak yang belum paham soal dari jenis cabenya. Nah, sekarang Bu Ratu akan jelaskan kembali secara detail, secara rinci, secara jelas. Mudah-mudahan Sobat Pedas paham ya, jenis cabai untuk bahan seblak yang bagus itu, yang jenis mana, yang seperti apa, yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan gitu ya Sobat Pedas. Bu Ratu akan kasih tahu ke Sobat Pedas semua, tapi omat ya Sobat Pedas, jangan di skip kalau nonton videonya biar paham gitu. Jadi tidak salah-salah lagi ya Sobat Pedas. Dan juga untuk yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dulu ya, like, share, dan komen, dan juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Oke? Nah, ini dia Sobat Pedas, contoh ketiga bahan cabai yang Sobat Pedas sering tanyakan, yang banyak ditanyakan bahan cabainya itu ini. Nah Sobat Pedas, Bu Ratu akan jelaskan yang cabai cengek atau cabai domba atau cabai rawit, apa itu namanya, yang sering dibuat sambal ya, ini yang sudah dikeringkan. Saran Bu Ratu sih jangan pakai yang sudah dikeringkan ini ya Sobat Pedas untuk jenis cabai ini, karena selain warnanya tidak merah atau tidak bagus, rasanya juga itu nggak pedas, kurang pedas sama sekali gitu ya, tidak enak lah untuk pakai sambal. Jadi Bu Ratu sarankan kalau mau pakai cabai rawit atau cabai cengek ini, itu yang masih basah, yang belum dikeringkan, itu rasanya pedas. Cuman kekurangannya warnanya tidak merah, kekuahnya tidak bagus, yang basah ya. Dan juga harganya itu tidak stabil dan seringnya itu mahal gitu, naik turun. Mungkin Sobat Pedas juga tahu sendiri untuk harga cabai cengek itu kalau lagi naik itu sangat melonjak tinggi ya, melebihi harga daging ya Sobat Pedas. Jadi Bu Ratu sebenarnya tidak menyarankan keduanya, cuman kalau Sobat Pedas ingin pakai yang cabai domba, pakainya yang basah gitu Sobat Pedas. Itu kembali lagi ke Sobat Pedas semua, mau pakai yang mana. Nah untuk yang kedua yang Sobat Pedas sering tanyakan, ini cabai Tanjung. Sobat Pedas sering menyangka bahwa japlak teja yang Bu Ratu pakai untuk seblaknya itu cabai Tanjung ini atau cabai merah yang buat bumbu. Ini tuh buat bumbu ya Sobat Pedas, ini tuh warnanya memang merah, sama merah ini menghasilkan warna yang merah. Ada yang masih basah langsung digunakan dan ada juga yang dikeringkan seperti ini ya Sobat Pedas. Cuman ini tidak atau bukan untuk sambal ya Sobat Pedas, ini bukan untuk sambal, tapi ini untuk bumbu. Kalau dari segi rasa ada sedikit pedas, cuman tidak bisa memberi efek pedas kepada kuah gitu, membuat sensasi pedas itu nggak bisa gitu, karena ini bukan untuk sambal, karena ini khusus untuk pemerah bumbu, jadi pewarna merah buat bumbu. Jadi ini Bu Ratu pakainya bukan buat sambal ya, tapi Bu Ratu ini pakai buat kuah kaldu, bumbu kuah kaldu Sobat Pedas. Dan ada juga ya di video sebelumnya, boleh Sobat Pedas semua cek videonya. Cabai Tanjung yang merah ini itu untuk bumbu, bukan untuk sambal. Jadi sangat tidak disarankan untuk dibuat sambal ya Sobat Pedas. Nah sebenarnya cabai yang mana sih yang Bu Ratu pakai?
Nah, ini namanya Japlak Teja. Sobat pedas, ini Japlak Teja ya, sekali lagi Bu Ratu ingetin, ini namanya Japlak Teja yang sudah kering. Dan memang di pasaran itu tidak ada yang masih basah dijualnya, memang yang sudah kering. Nih, teksturnya, warnanya memang hampir sama kayak cabai Tanjung tadi ya. Warnanya itu hampir sama, cuman perbedaan ukuran. Tapi tetap ini beda ya, beda. Sangat beda. Dan ini rasanya itu sangat pedas. Sangat pedas dan juga warnanya merah, super merah. Dan Bu Ratu juga udah jelaskan sebenarnya di video sebelumnya juga tentang sambal Japlak Teja ini gitu. Cuman buat yang belum paham, Bu Ratu akan jelaskan kembali. Dari teksturnya tuh nggak banyak keriputan, jadi halus gitu ya. Walaupun ada keriput, cuman nggak kering banget, jadi tetap halus. Teksturnya seperti ini. Sobat pedas jangan salah pilih ya, dan jangan ketuker juga sama cabai keriting. Sobat pedas ada yang nanya cabai keriting, karena cabai keriting juga jarang di pasaran dijual gitu, yang kering itu jarang. Soalnya cabai keriting tapi Bu Ratu maaf ya, tidak ada contohnya. Untuk cabai keriting itu agak bulat, itu sangat ini nih, sangat keringnya tuh krempeng banget, agak bulat gitu, agak keras, nggak lembut seperti ini. Ini kan agak lembut, ini tuh Japlak Teja tuh lembut. Kalau cabai keriting itu agak panjang dan kriwel gitulah sobat pedas. Jadi awas ya, jangan salah pilih. Dan ini tuh ada juga dijual seperti di toko-toko online gitu ya. Ada juga yang buat daerah-daerah yang jarang sekali untuk bahan ini di pasaran, itu ada ya di toko online. Barangkali sobat pedas mencarinya, silahkan, ada gitu cari. Cuman Bu Ratu tidak jual ya sobat pedas. Mungkin sobat pedas semua paham ya dengan penjelasan Bu Ratu ini. Tapi buat yang belum paham silahkan komen ya, silahkan komen. Dan apabila sobat pedas komentar, diusahakan ya komentarnya setelah videonya mau selesai sobat pedas, biar tidak kena spam ya sobat pedas. Oh iya sobat pedas, satu lagi ya, untuk masalah harga nih. Untuk masalah harga cabai Japlak Teja ini, cabai Japlak kering Teja ini sangat stabil ya dibandingkan cengek yang buat sambal itu, cabai rawit yang buat sambal itu. Ini tuh sangat stabil. Bu Ratu ini pakai untuk harga Jawa Barat ya, itu harganya kehitung 50.000 per kilo ya sobat pedas. Dan kalau misalkan dibandingkan cabai cengek rawit, itu kalau misalkan cabai cengek naik itu bisa melebihi daging sapi. Tapi ini kalau harga standarnya ini jarang sekali naik ya sobat pedas. Ini stabil gitu. Jadi emang hitungannya kelihatannya kalau misalkan harga cabai rawit lagi murah, ini kehitungnya seperti mahal 50.000 sekilo. Tapi cabai rawit itu kan sering naik turunnya, jadi tidak stabil, kadang mahal kadang murah, jadi tidak menentu. Nah kalau cabai teja ini itu stabil harganya, tetap kalaupun naik itu sedikit banget gitu. Tapi untuk kenaikan harga ini ditentukan oleh misalkan dolar naik, soalnya kan ini impor gitu, impor dari India. Jadi kenaikannya sangat jarang ya sobat pedas ini untuk naiknya. Itu untuk harganya sangat stabil gitu. Tapi kualitas yang dihasilkan dibanding cabai rawit ini itu jauh lebih berbeda dong sobat pedas. Sobat pedas bisa buktikan sendiri kalau sobat pedas tidak percaya gitu. Jadi ini tuh hasilnya lebih bagus. Sebenarnya ini tidak hanya untuk seblak ya sobat pedas. Barangkali sobat pedas jualan bakso atau jualan cuanki atau dan yang lainnya, itu bisa digunakan pakai sambal ini tuh tidak hanya untuk khusus seblak gitu sobat pedas. Cuman kalau untuk seblak itu the best deh pakai cabai Japlak Teja ini. Bu Ratu sudah buktikan sendiri dan hasilnya merah. Nah satu lagi buat yang ada yang komen katanya belum merah. Nah Bu Ratu juga perlu pertanyakan lagi, pakai Japlak Teja atau
pakai cabai yang lain, soalnya Bu Ratu juga sudah jelaskan kan di video sebelumnya, japlak itu ada kualitas nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Jadi sobat pedas itu jangan salah pilih, cabai japlak harus kualitas nomor 1 ya. Pakainya itu harus kualitas nomor 1 biar hasilnya maksimal dan tidak asal-asalan ya sobat pedas, tidak asal cabai gitu. Dan untuk keseblaknya juga akan menghasilkan rasa yang sempurna dong pasti. Mudah-mudahan sobat pedas paham ya sobat pedas dengan penjelasan Bu Ratu. Mohon maaf apabila Bu Ratu banyak kekurangannya. Mungkin segini dulu ya penyampaian dari Bu Ratu, penjelasan dari Bu Ratu. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe dan support channel ini. Tanpa kalian Bu Ratu bukan apa-apa di sini. Biar Bu Ratu semakin semangat ya bikin membagikan ilmunya ke sobat pedas gitu ya sobat pedas. Nah paling segitu dulu, Bu Ratu pamit dulu. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan di video berikutnya ya. Dadah. Mwah.